Saya mohon maaf tadi saya mau memanggil ibu-ibu biar adil, tetapi setelah ini saya panggil ibu-ibu karena ini Mas Adi Mas Ardi rupanya ingin berpuisi dengan Raja Petruk juga. Silakan Mas Adi Mas Ardi. Hidup Gus Dur. Gus Dur udah meninggal kok hidup. Terima kasih. Pengadilan Petruk. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita berkumpul di sini untuk mengingatkan kita semua bahwa telah terjadi kerusakan yang luar biasa, kerusakan yang paling luar biasa dari rezim Mulyono ini, Joko Widodo ini, adalah rusaknya peradaban. Peradaban itu adalah penemuan manusia terhadap Sang Pencipta yang melahirkan agama dan ilmu pengetahuan. Dua hal itu dilandasi oleh etika dan moral. Ketika etika dan moral itu runtuh, maka peradaban itu juga runtuh. Itu sebabnya teman-teman dari Partai Negoro ini ingin berjuang kembali untuk menemukan peradaban bangsa Indonesia. Tadi sahabat saya Roy Suryo sudah memetaskan Petruk jadi raja. Ini bagi teman-teman yang bukan Jawa, saya ingin menjelaskan bahwa secara filosofi Jawa itu bukan berarti bahwa rakyat tidak boleh menjadi pemimpin. Kalau rakyat menjadi pemimpin menjadi berantakan, itu bukan itu maksud dari Petruk jadi raja. Ketika para kesatria korup, ketika para kesatria tidak menjalankan perintah-perintah konstitusi, maka situasi akan menjadi buruk. Dan itulah sebabnya kemudian muncul seorang Petruk dengan jiwa yang terkutuk memimpin bangsa, memimpin negara. Jadi kita pernah punya pengalaman dua kali bagaimana dari rakyat biasa menjadi pemimpin. Di masa lalu kita pernah mendengar kisah Ken Arok. Ken Arok itu dari rakyat jelata, kemudian ketemu Tunggul Ametung, kemudian ditarik Tunggul Ametung ke istana, dimuliakan oleh Tunggul Ametung. Tapi karena mental buruk, Ken Arok itu kemudian membunuh Tunggul Ametung dan memperkosa istrinya Ken Dedes. Dan kemudian lahirnya keturunan yang kemudian menjadi raja-raja Jawa. Sejarah tidak pernah mengutuk perbuatan Ken Arok. Sehingga sampai hari ini kita melihat bahwa keturunan raja-raja Jawa itu adalah keturunan Ken Arok, termasuk Raden Wijaya pendiri Majapahit. Nah, kemudian di zaman modern ini ada anak rakyat jelata dari Boyolali dimuliakan oleh demokrasi, kemudian tapi dia membunuh demokrasi, memperkosa konstitusi, kemudian melahirkan anak-anak yang diharapkan menjadi para pemimpin keturunannya menjadi bangsa hari ini. Dan ini tidak boleh terjadi. Karena itu kita semua di sini kalangan civil society harus tetap bersatu, karena ke depan kita akan mendapat pemerintahan yang baru yang kita belum tahu jenis kelaminnya seperti apa. Kalau civil society tetap kompak, dan kita akan berharap kita menjaga demokrasi, karena demokrasi ini penting, bukan sekedar mekanisme rekrutmen kepemimpinan, tapi demokrasi adalah budaya. Demokrasi dasarnya adalah bagaimana mengatur kehidupan berbangsa bernegara ini untuk masa depan. Jadi dasar demokrasi adalah untuk kepentingan masa depan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk mengakhiri rezim ini, tadi setelah endingnya Roy Suryo mengatakan Petruk harus diadili, maka inilah puisi pengadilan Petruk. Petruk terlanjur jadi raja, dinobatkan 9 naga, digorong-gorong kemunafikan. Saat itu rembulan nutupi matahari, 8 menyelimuti mata hati, akal sehat terperosok diselokkan, kalangan intelektual ikutan bebal, cerminti budaya memang nyerap semua daya. Petruk pun jadi berhala, dipuja demi jabatan dan kekayaan, melimpahkan dosa di mana-mana, mengguncang kesadaran akal pikiran. Oh, kenapa zaman begini edan,
lebih edan dari zaman Ronggo Warsito. Hutan dibikin bopeng, tapi kota yang dijanjikan tak pernah menjadi nyata. Ibu kota hanya dusta. Dinasti dibangun strategi ambisi. Para pangeran ingusan kian dimawa. Dari atas tahta kepalsuan, lebar dosa di mana-mana. Hidupnya mewah, rakyatnya susah. Superjet melesat, nembus batas kesadaran. Langit tersodok, langit runtuh. Tapi sekalipun langit runtuh, katamu, keadilan harus tetap ditegakkan. Doa orang-orang tertindas guncang aras. Malaikat penjaga kebenaran mengutuk Petruk, membalikan si pendusta ke gorong-gorong, teronggok dalam tumpukan sampah kebohongan. Maka perburuan pun dimulai. Orang-orang kampung ngepung gunung, isir bibir sungai, merambah setiap lembah celah lembah. Obor di tangan kiri, di tangan kanan. Ada juga yang nenteng bambu dengan ujung yang runcing, tajam, telanjang, dan mengancam. Boneka kayu, hei boneka kayu, sembunyi di mana ia? Tangkap si penipu itu. Di langit, bulan yang tinggal sepotong menyaksikan si pembohong nyisiri gorong-gorong. Menyebut takdirnya, teronggok di pojok ruang kosong, dingin dan suram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ini NU, tapi NU yang lemah lembut nih. Ya, kawan-kawan semua, sebagaimana yang saya janjikan tadi kepada kaum Hawa, ya ini. Walaupun dokter cantik tetap 5 menit ya. Tidak boleh lebih dari 5 menit. Enggak boleh dong. Sorry maaf. Sama adiksi seks, tapi dikasih waktu cuma 5 menit, gimana? Intinya aja ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambah penjelasan saya, mudah-mudahan cuma bisa 5 menit ya. Tapi saya sosok sih penulis puisi ini ya. Dia penulis salah satu puisi yang sangat terkenal. Saya bacain ya. Buku Fafa berkata di Kaskus ya tahun 2014 tengah malam, saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru, terus pas nyampe di puncak dia mengibarkan bendera merah putih, lalu dia berteriak, "Titi, kembalilah ke pelukanku." Terus habis itu dia, maksudnya Prabowo, menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Pas nyampe di bawah, dia langsung membeli jagung bakar. Kalau seorang yang mempelajari ilmu neuroscience melihat ini bukan sebagai sebuah kalimat lelucon, tapi ini adalah sebuah tanda-tanda dan gejala dari orang yang menderita gangguan jiwa. Tepatnya schizofren ya. Dan di sini juga ada simptom-simptom bahwa yang bersangkutan adalah seorang psikopat. Dari mana kita bisa lihat ya? Dari mana kita bisa lihat? Satu, dia berulang kali menggunakan persona Pak Prabowo sebagai objek hinaan dia, berulang kali, ratusan kali dalam kurun waktu yang singkat ya. Nah, ini menunjukkan gejala yang namanya obsesif kompulsif, merupakan bagian dari gejala schizofrenia ya. Kemudian dia membayangkan Pak Prabowo yang gendut itu, mohon maaf ya, bukan body shaming ya, mendaki Gunung Semeru.
itu artinya dia menghina. Dia membayangkan Pak Prabowo seorang yang sudah lansia, berbadan gemuk, mendaki Gunung Semeru. Kan itu lucu banget kan, terlihat. Tapi sebetulnya itu adalah ungkapan gila, ungkapan gangguan jiwa ya. Sesuatu yang sifatnya delusional, membayangkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Lalu pas Pak Prabowo nyampe di puncak, dia mengibarkan bendera merah putih. Itu artinya dalam sisa-sisa logikanya, dia masih membayangkan bawah sadarnya bahwa Pak Prabowo itu adalah seorang sosok nasionalis. Masih ada sisa-sisa. Tapi Anda bisa lihat kan, terjadi sebuah flight of idea, Renzi namanya ya, bahwa dia langsung teringat Pak Prabowo itu sudah berpisah sama Bu Titi. Dia menghina Bu Titi dan Pak Prabowo dengan berkata, Bu Titi kembalilah ke pelukanku ya. Jadi di situ ada banyak sekali simptom-simptom psikopati di situ. Simptom-simptom. Nah kemudian dia menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Ini lucu banget. Karena yang menggelinding itu bukan binatang landak. Tapi karena dia memiliki keterbatasan IQ, maka dia lupa binatang apa yang menggelinding. Menggelinding itu adalah terenggiling. Sepintas lalu kan seperti landak ya. Karena keterbatasan IQ dasar bodoh, maka dia berpikir landak itu sama dengan terenggiling. Tulislah dia landak. Ya. Kemudian sampai di bawah dia langsung membeli jagung bakar. Loncat lagi dia. Karena dia mengasosiasikan Gunung Semeru itu gunung yang di bawahnya ada orang jualan jagung bakar. Jadi dia loncat ke puncak pas. Ke puncak pas seperti itu ya. Nah, jadi Anda itu bisa memberikan sebuah analisis dari kata-kata yang ditulis sekian banyak oleh si Buku Fafa. Sekarang pertanyaan saya kepada semuanya, apakah Anda semua mau punya wakil presiden seorang psikopat, seorang skizofrenia, bisa melakukan apa saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Jadi saudara sekalian tetap bisa 5 menit kan? Jadi tidak ada yang tidak bisa 5 menit. Saya biar adil mau memberikan kesempatan kepada perempuan lagi. Tadi udah laki-lakinya 3. Prof. Didin Samsudin, saya reserve dulu ya nanti. Ada Rahma Sarita ada nggak? Oh, yang cantik lagi, si cantik dari Papua. Siapa namanya? Silakan, ayo. Ayo. Mau ngomong nggak? Oh nggak mau. Siapa lagi ya? Sudah, oke ya. Kawan-kawan semua, kalau tadi dikatakan bahwa kita akan gugat Mulyono setelah tanggal 20 Oktober, Anda salah. Ternyata sudah ada kelompok masyarakat yang diwakili oleh Habib Rizik Syihab, Edi Mulyadi, Marjan Sunarko menyampaikan gugatannya ke pengadilan atas berbagai kebohongan yang sudah dilakukan oleh Mulyono alias Jokowi. Dan ada wakilnya di sini, yaitu Jin buang anak Edi Mulyadi. Tetap 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada pendukung Mulyono? Pendukung Jokowi? Nggak ada. Yang ada pendukung Gibran pasti kuku Papa. Oke, singkat saja seperti kata Refli Harun tadi, saya dokter panjang ya Pak, gelarnya nih ya. Habib itu kan gelarnya panjang banyak ya. Lalu ada Jenderal Sunarko, ada yang lainnya, ada 7 orang semuanya. Kemarin tanggal 30 September sudah mendaftarkan gugatan perdata kepada Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita menamakan diri Tamak.
tim advokasi masyarakat anti kebohongan. Karena Joko Widodo selama 10 tahun berkuasa penuh dengan kebohongan. Tadi Mas Roy Surya menyebut ada kantong bolong, ya kan? Petruk kantong bolong, yang kantongnya bolong 11.000 triliun ternyata bohong. SMK ternyata bohong. Jadi banyak sekali. Mau bacakan beberapa tuntutan saja, ya. Sejak jadi gubernur DKI pun dia berbohong, lalu rangkaian kebohongannya macam-macam, dan antara lain soal komitmen untuk menjadi gubernur DKI 5 tahun ternyata bohong juga. Ingat waktu ditanya wartawan soal capres, enggak mikir. Saya enggak mikir, saya itu mau ngurusin banjir Jakarta, fokus gitu kan. Pak Jokowi gimana soal capres? Capres, saya itu mikir soal kemacetan Jakarta. Semuanya bohong ya. Lalu ada mobil gaib yang sudah dipesan 6.000 unit. Ini mobil sudah dipesan 6.000 unit. Padahal cuma diproduksi 200-300 per bulan. Jadi kalau pesan harus tunggu inden 3 tahun. Bohong. Dia juga bohong soal katanya tidak ada dana APBN pada kereta api cepat Jakarta-Bandung. Bohong apa bohong? Bohong ya. Sekarang kita lihat loncat aja ke tuntutannya ya. Saya bacakan para penggugatnya. 1 Habib Rizik Syihab, 2 Maijen TNI Purnawirawan Sunarko, ada Eko Sancoyo SHMH, ada Edi tempat jin buang anak Mulyadi, ikut-ikutan dia jadinya. Ada Mas Mursalin belah sana di ujung, ada Dr. Marwan Batubara, dan satu lagi Dr. Munarman. Jadi tuntutan kita adalah 1. Menghukum Joko Widodo membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri. Jadi selama ini dia nyuruh Sri Mulyani tanda tangan utang, lo yang bayar, bukan kita ya. Sampai periode 2014 sampai 2024 selama Jokowi berkuasa. Lalu kemana uangnya kalau dia bayarkan? Akan disetorkan kepada kas negara ya. Utang kita sudah tembus 8.000 triliun. Kemudian memerintahkan kepada negara untuk menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Joko Widodo. Saya sudah datang ke Colomadu, ke Kabupaten Karanganyar, tempat lokasi rumah, calon rumah mantan presiden Joko Widodo. 12.000 meter persegi. Harganya per meter 15, sehingga harga total tanahnya saja 180 miliar rupiah. Bayangkan orang pembohong begini dapat tanah segitu ya. Kemudian tuntutan kita memerintahkan kepada negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Joko Widodo. Kita tidak rela uang kita, uang rakyat digunakan untuk membayar pensiun Joko Widodo. Setuju? Setuju. Saya kira itu saja. Banyak yang lainnya akan bicara. Tapi seperti kata Refli tadi, kami sudah mendaftarkan. Jadi tidak menunggu tanggal 20 Oktober. Kami juga sedang menyiapkan, sudah menandatangani gugatan kepada Fufu Fafa. Tunggu tanggal mainnya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya saya harus memaksa Syarifah Ova Al-Hamid mau menyampaikan sesuatu. Karena Papua ini penting bagi kita ya, untuk kesatuan Republik Indonesia, negara yang kita cintai. Hidup Papua. Nanti ada juga ibunda kita Nurjati Akmal, tapi nanti saya kasih kesempatan juga Bu ya, setelah Pak Din dan yang lainnya. Silakan. Jangan itu buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang belum tahu saya namanya Olfa Al-Hamid.
Saya dari Papua. Oh, apa? Ini tanggal mainnya. Jauh-jauh datang dari Papua untuk ini. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Selamat datang Profesor Dr. Pak Amin Rais. Saya sangat ngefans sama beliau dari kecil. Baru pernah ketemu beliau saat ini. Masya Allah. Barakallah Pak. Dan juga tokoh-tokoh yang lainnya. Saya sangat salut dan bangga terhadap Abang Faisal Assegaf yang dapat dengan singkat mengumpulkan. Oh, pakai ini. Bagaimana pakai ini? Oke. Ulang ya. Masya Allah ya Ibu. Saya sangat bangga dan salut terhadap Abang Faisal Assegaf yang dengan singkat bisa Masya Allah mengumpulkan banyak sekali tokoh-tokoh dan juga simpatisan yang juga ingin perubahan di negara ini. Saya tidak akan berpanjang lebar, kami semua dari Sabang sampai Merauke ingin perubahan, betul? Mari kita terus mendukung perjuangan Abang Faisal Assegaf dan rekan-rekan. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masa saya ngambil sendiri? Ya, kawan-kawan semua. Jadi Allah Hamid ini sedang menunggu waiting list. Mudah-mudahan yang terpilih itu nanti ada berhalangan. Karena kemarin dia nomor 2. Jadi kalau yang nomor 1-nya berhalangan, dia akan menjadi dilantik sebagai anggota DPR. Kita doakan ya, yang terbaik maksudnya. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Tapi kalau hak kita boleh. Sekarang saya mengundang senior kita yang kemarin juga digeruduk, duduk bareng saya, padahal sedang batuk. Profesor Din Samsudin. Silakan Pak Din. Sambutan khusus nih. Saya minta semua diam. Kita membaca surah Al-Fatihah dalam hati. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir terlambat. Selain ada urusan, juga ingin mengetahui kondisi lapangan di rumah makan Al Jazeera Menteng ini. Apakah ada tampang-tampang preman perusuh? Saya dilapori, alhamdulillah tidak ada. Mungkin karena ada Abu Latif dengan jawara dari Banten dan juga beberapa laskar, sehingga para preman itu takut untuk datang. Namun apapun yang terjadi, kita harus siap. Saya mendapat banyak sekali pertanyaan dan pengungkapan simpati sejak kemarin. Bagaimana keadaan Pak Din? Bagaimana keadaan Bang Din? Saya jawab, alhamdulillah aman sentosa. Apa tidak takut kalau dipukul oleh preman? Insya Allah tidak. Karena walaupun seperti ini, saya ini pernah diangkat jadi pendekar besar silat tapak suci. Tapi yang penting, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terakhir,
Sejak beberapa tahun yang lalu, saya mengungkapkan berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 182 tentang istidraj, tentang seseorang dan sekelompok orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati kenikmatan semu, namun pada ujungnya mereka akan nyungsep. Itulah istidraj. Walladzina kadzabu ayatina, dan mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, yang melakukan kebohongan, yang melakukan kejahatan, maka kami akan istidrajkan mereka. Mereka dibiarkan untuk menikmati, merasa tidak apa-apa, namun di ujungnya Allah akan datangkan azabnya min haitsu la ya'lamun, dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Saya meyakini istidraj ini sedang berlangsung, dan pada waktunya maka janji Allah itu akan menjadi kenyataan. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tertib sekali ya. Pembicaranya 5 menit. Sayuti Asatri, silakan. Bang Sayuti Asatri. Halo. Hadir kan? Oke. Tetap 5 menit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira yang paling penting sore ini nggak usah ada urusan dengan waktu, karena saya sudah merasa cukup berbahagia bisa datang dan silaturahmi dalam masalah. Kan intinya satu, bahwa pada tanggal 20 nanti Indonesia memasuki hari kemerdekaan yang kedua. Indonesia merdeka dari akal sakit ke akal sehat. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Indonesia merdeka dari akal sakit ke akal sehat. Kalau begitu presidennya Rocky Gerung, karena beliaulah presiden akal sehat ya. Makar nanti kita dibilang nanti. Ya, ini orang yang luar biasa ketika memimpin lembaga ini. Keren sekali lembaga ini. Saking kerennya, masa jabatannya terpaksa diakhiri lebih cepat. Abraham Samad. Bang Abraham Samad. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waktu Bang Faisal Assegaf hubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret, jangan pakai kata menyeret, membawa keluarga Mulyono ke meja hijau, maka saya bilang sama Bung Faisal, Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera, ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemarin, saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit dan di situ ada polisi. Jadi saya bilang sama Bung Faisal, kasih tahu sama Al Jazeera besok kalau misalnya acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi, mudah-mudahan ada polisi di sini atau preman, dan kemudian meminta acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka
bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah mau bubar dan acara terus dilanjutkan. Kita lawan. Makanya saya bilang, Faisal kalau udah klop itu maka saya bersedia mengundang, karena terus terang kemarin saya kecewa sekali di Kemang karena ternyata hotel itu yang punya penakut. Kenapa saya katakan penakut? Ketika polisi sudah datang dan disuruh menghentikan acara itu dihentikan. Itulah yang terjadi kemarin. Padahal sebenarnya menurut saya yang perlu dihentikan. Kalau pemilik ruangan itu tetap mengizinkan, kita tetap bisa melanjutkan acara. Tapi mereka takut dan tidak melanjutkan acara. Oke, itu yang pertama. Kemudian berarti karena waktunya singkat, saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian dia memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Oke. Jangan lupa ya. Oke. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruang ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau kepolisian, mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis, kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Terima kasih. Silakan buang daeng tanda tangan di sini. Jadi mereka yang sudah orasi, mini orasi, silakan tanda tangan di sini. Tapi tolong jangan separuh papan ditandatangani. Kecil-kecil aja biar memberikan kesempatan yang lain. Silakan, ada spidolnya di situ. Berikutnya kita panaskan situasi ya. Orang ini sangat berbahaya. Sendirian mempermasalahkan Pantai Indah Kapuk. Siapa dia? Mr. Said Didu. Ayo buang Said Didu. Dikasih tempat. Kalau bisa Daeng Abraham Samad dikasih nama, soalnya tidak semua orang tahu tanda tangan Anda. Dikasih nama. Orasi dulu baru tanda tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan terbesar Joko Widodo adalah menyerahkan kedaulatan rakyat kepada oligarki. Hari ini kita berkumpul semua di sini untuk merebut kembali kedaulatan rakyat yang diserahkan oleh Joko Widodo kepada oligarki, kepada rakyat pemilik yang sah. Kekuasaan sekarang bukan lagi berada di Merdeka Utara, bukan lagi berada di Senayan, bukan lagi berada di Trunojoyo, bukan lagi berada di Cilangkap, bukan lagi berada di Gedung Bundar, tapi berada di markas besar oligarki nasional yang berada kira-kira di pantai utara Jakarta. Mereka lah yang mengendalikan semuanya. Mereka lah yang mengendalikan siapa yang bisa mendapatkan bintang, siapa yang bisa naik pangkat di Trunojoyo,
siapa yang harus masuk penjara hari ini, siapa yang harus digusur di negeri ini, itulah markas kekuasaan oligarki nasional. Ini yang harus kita rebut. Ini Jokowi sedang menyerahkan itu. Menyerahkan kedaulatan rakyat kepada mereka. Mereka lah yang mengatur semua negeri ini. Ketua-ketua partai di ujung telunjuk dia. Hakim di ujung telunjuk dia. Petinggi pertahanan keamanan di ujung telunjuk dia mereka. Penegak hukum di depan lidah mereka. Ini menurut saya adalah kesalahan terbesar Joko Widodo karena memang dia tidak punya kemampuan untuk memimpin, tapi dijadikan boneka oleh kaum oligarki. Harus diadili karena Jokowi lah menyebabkan bangsa Indonesia lebih rendah di depan penjajah Belanda. Oligarki telah menggusur rakyat di seluruh Indonesia. Anda bisa bayangkan di Rempang sana tanda tangan Bahlil di depan Perdana Menteri Cina dengan Presiden Jokowi. Bulan Juli, bulan Agustus Menko Perekonomian menetapkan menjadi PSN. Bulan September rakyat Indonesia harus diusir dan mengundang Cina datang. Bangsa biadab apa seperti ini, pemimpin biadab apa seperti ini. Anda bisa bayangkan di ibu kota negara yang dibangun, rakyat diusir dari sana dan hanya diberikan hak guna usaha 1 tahun, tapi mengundang asing 190 tahun. Lebih biadab mana mereka dari Belanda? Di IKN, di PSN 2, kira-kira 100.000 hektar tanah akan digusur rakyat dengan harga 15 sampai 50.000 rupiah dan dijual menjadi 20 juta, 36 juta rupiah. Apakah biadab seperti ini kita biarkan? Itu semua adalah kelakuan oligarki. Saya ingin menyatakan hari ini DPR dilantik. Saya ingin menyatakan, mari kita menyatakan semua yang kumpul sini, kami adalah wakil rakyat untuk mengambil kembali kedaulatan yang Anda jual, wahai Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tuang tanda tangan namanya. Ya, kawan-kawan semua, saya mau memanggil masih banyak. Ada Antoni Budiawan, ada Ishak Rafiq, ada Maijan Sunarto dan lain sebagainya. Tetapi buat keadilan gender, saya ingin memberikan apresiasi kepada ibu kita, orang yang saya tahu, jangankan di stage seperti ini, di mobil komando pun dia naik dan kemudian menyampaikan orasinya. Dan dia adalah mantan anggota DPR yang juga sudah sadar. 1 periode saja, Ibu Nurdiati Akma. 5 menit Bu ya, maksimal. Mohon maaf ya tokoh lainnya, saya ingin memberikan penghormatan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang kami cintai, Bapak Amin Rais dan seluruh sahabat-sahabat yang ada di dalam, seluruh yang hadir hari ini, ketahuilah genderang perang telah dibunyikan. Kita harus siap untuk ikut berperang. Saudaraku, Allah sudah mengingatkan pada kita bahwa musuh nyata di Indonesia ini adalah pengkhianat bangsa yang bernama Jokowi. Siap menangkap Jokowi? Siap masukkan penjara Jokowi? Allah katakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 14. Qatiluhum. Seluruh terjemah menerjemahkan perangi, lawan.
Tapi kali ini saya ingin menerjemahkannya, bunuh Jokowi. Siap kita bunuh Jokowi. Masukkan dia dalam penjara dan seumur hidup biar dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudaraku sekalian, perang sudah dipanggil dan Allah sudah menjanjikan pada kita. Hai saudaraku, Allah sudah katakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sudah dibeli nyawa dan harta kita oleh Allah dengan surganya. Siap kita menerima surga dari Allah? Siap kita mati syahid? Saya siap mati syahid untuk membela negeri ini. Karena saya sedih melihat aset-aset kita sudah habis. Anak cucu kita tidak kebagian. Kalau tidak sekarang kita bangkit. Kalau tidak sekarang kita lawan penjajah yang dalam negeri kita sendiri, kita akan gigit jari. Anak cucu kita nanti akan sengsara. Oleh karena itu, saya mendoakan, tolong diaminkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ahlikil kafarata wal Allahumma ahlikil kafar Allahumma ahliki Jokowi wasaddid samlahum wa farik jamahum wa anzil alaihim bala'akal ladzi la yuradu anil qaumaz zalimin. Allahumma ashibhim adada waqtulhum badada la yuradu anil qaumaz zalimin. Ya Allah, hancurkanlah Jokowi ya Allah, hinakan dia ya Allah. Dia telah menyengsarakan bangsa kami. Bangsa kami dijajah oleh bangsanya sendiri. Dia mengundang Cina-Cina komunis datang ke negeri ini ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, hancurkan barisannya. Jangan tinggalkan seorang pun dari barisannya, agar kami semuanya bisa merdeka dengan sebenar-benarnya. Ya Rob, 79 tahun merdeka, tapi ternyata kami belum merdeka. Kau tolong ya Rob, hamba-Mu yang lemah. Kami tidak mampu berbuat karena kami tidak punya senjata. Tapi kami siap mati syahid di jalan-Mu ya Rob, untuk membela negeri ini. Rabbana afrik alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna alal qaumiz zalimin. Wansurna alal qaumiz zalimin. Wansurna alal qaumiz zalimin. Allahumma surjuyusal muslimin. Allahumma ashibhim adada waqtulhum badada la tugadiru minhum ahada. Ya Allah, hancurkan seluruh sekeliling Jokowi yang mereka bersatu untuk menghancurkan bangsanya sendiri. Jangan tinggalkan seorang pun dari teman-teman mereka. Habisi mereka semua ya Rabb. Tinggalkan kami semua yang cinta pada negeri ini. Allahu Akbar. Asminallah fatum qarib. Yakinlah pertolongan Allah akan datang untuk kita. Allah sudah menjanjikan akan ada kemenangan tatkala kita semuanya turun semuanya. Nyawa kita, harta kita sudah dibeli oleh Allah. Ingat anak-anakku, saudaraku, surga sudah diberikan DP untuk kita kalau kita mau berjihad untuk membela negeri yang kita cinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kalau mau melihat nasionalis sejati, lihatlah sosok ini, Antoni Budiawan. Silakan. Terima kasih, Bung Refli. Momentum yang kita tunggu-tunggu akhirnya akan datang 20 Oktober. Kita tunggu terlalu lama. Seharusnya Jokowi sudah harus diberhentikan dalam masa jabatannya. Sudah harus dimaksulkan sejak lama. Karena Jokowi melanggar peraturan perundang-undangan sangat banyak sekali. Bukan karena keterbatasan bukti bahwa Jokowi tidak dimaksulkan, tetapi karena Jokowi melakukan kekuasaannya. Dengan itu, maka dia masih dilindungi. Tetapi 20 Oktober setelah Jokowi lengser, setelah Jokowi menjadi masyarakat sipil lagi, maka
seluruh rakyat Indonesia jangan sampai terlena dan harus meminta pertanggungjawaban dari Jokowi atas tindakan-tindakannya yang sewenang-wenang. Di masa Jokowi, ketika penerimaan negara naik 600 triliun pada tahun 2022, rakyat Indonesia dibebankan dengan kenaikan pajak PPN dari 10% menjadi 11%, dengan kenaikan harga BBM, Pertalite, dan biosolar, dengan alasan bahwa subsidi BBM sudah sangat besar sekali, yang ternyata adalah pembohongan besar. Ini adalah suatu penipuan yang sangat besar sekali dari Jokowi. Oleh karena itu, kita berharap bahwa 20 Oktober setelahnya, maka kita harus mengadili Jokowi. Kita harus minta pertanggungjawabannya agar semua tindakannya dapat diadili. Yang benar akan menjadi benar dan membela rakyat ini. Terima kasih. Ya, jangan lupa tanda tangan Bu Nurdiati Akmal juga tanda tangan di situ tadi ya. Kawan-kawan semua, ini ada special request, katanya dia mau pergi. Susah nih host saya. Ishak Rabik, ini ekonom. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Refli, udah dimajukan. Sebetulnya ada giliran orang lain dulu, tapi gue lagi mau pergi. Sebetulnya tadi jam 2 mau pergi, saya mendahulukan ini, diam di sini ya agak lama. Saudara-saudara sekalian, saya Ishak Rafiq. Saya penulis roadmap masa depan Indonesia, jalan pintas mencegah revolusi sosial. Ini yang saya canangkan ya, untuk menjadi alternatif dari masa depan yang dibuatkan oleh lembaga-lembaga internasional, oleh IMF, Bank Dunia, dan para kreditor dan investor yang akan membawa kita menjadi 3-in-1. Pusat bahan baku murah, pusat tenaga kerja murah, dan pasar yang besar bagi segala macam produk mereka, termasuk produk intelektual, yaitu kebencian pada agama, LGBT, dan lain-lain. Dan inilah yang dititipkan kepada pemerintah, ya, terutama 10 tahun terakhir, kita melihat kemampuan produktif kita dipotong, ya, tanah-tanah kita, bahkan dari rakyat yang tidak pernah minta bantuan kepada pemerintah, tanahnya bisa diberikan kepada investor. Mulai dari Rempang kita lihat, Morowali, kemudian Banten, Wadas, Papua, dan lain sebagainya. Ini dengan gampang. Undang-undangnya dibuatkan dan disetujui oleh DPR, berkali-kali diputar balik. Omnibus Law yang kemudian dapat gelar yang sangat indah, Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal yang dilakukan adalah bisa memecat kapan saja tenaga kerja kita, sehingga dia cuma menjadi budak saja, ya, yang bisa dipecat kapan saja, menjadi kulit kontrak seumur hidup. Selain tanah-tanahnya boleh diambil oleh negara dalam bentuk, ya, dijadikan PSN. Ya, ini sangat mengerikan. Proyek strategis nasional atau kawasan ekonomi khusus. Nanti 30 grup usaha akan menguasai negara kita ini. Tempat-tempat strategis dan mengandung tambang dan yang kaya akan jadi ini. Seperti zaman company dulu. Maka saya buatkan sebuah roadmap agar kita bisa memilih. Dulu waktu Lenin mau bikin revolusi Bolshevik tahun 1917, 5 tahun sebelum itu dia membuat buku What is to be done, apa yang harus dilakukan. Rakyat harus punya pilihan dari nasib buruk yang dibikin oleh pemerintahnya ini. Kita akan bikin negara ini. Ada 6 opsi masa depan yang saya tawarkan di situ, dan ini memang harus dipilih. Saudara-saudara sekalian, saya baru dapat tambahan ini nih. Nah, ini saya adalah Pemret, pemimpin redaksi Future Channel. Saya sudah bikin 110 video perlawanan terhadap Jokowi, dan saya bersama teman-teman forum aksi tanggal 24. Jadi sebelum kejadian di
di Kemang, Grand Kemang itu, demo kami dibubarin, ya demo kami dirampas spanduk-spanduknya, kemudian poster-posternya dirobek-robek di depan kita oleh preman yang sama yang melakukan keonaran di Grand Kemang ketika para tokoh ini bersatu. Sementara pada tanggal 24 itu kita sedang membela petani dari perampasan tanah-tanah mereka. Ini boleh dibiarkan begitu saja. Dan bersama teman mahasiswa dan forum ya dan alumni perguruan tinggi sudah sama-sama sepakat tangkap Jokowi sebelum tanggal 20 Oktober dan adili dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tanah itu. Kawan-kawan semua, di antara kita hadir mantan Kepala Staf Angkatan Laut. Kita ingin mendengarkan suaranya. Silakan. Laksamana Slamet Subianto. Benar ya Slamet Subianto ya? Benar ya? Soalnya sekarang Subianto juga Panglima TNI-nya. Lagi tren Subianto ya. Oke. Ini salah satu dari sedikit jenderal yang masih kritis. Tepuk tangan buat Pak Slamet Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Saya satu pertanyaan buat yang hadir semuanya ini. Siap untuk menyelamatkan negeri ini tidak? Benar siap. Jangan sampai berkhianat. Apa yang akan kita kerjakan itu adalah untuk anak cucu kita ke depan. Oleh karena itu jangan ragu-ragu untuk melangkah. Nah, oleh karena itu saya untuk menyatukan hati dan pikiran kita, saya mengajak semua yang hadir ini untuk berikrar pada negeri ini. Siap berikrar? Ayo berdiri semua. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ikut kata-kata saya, ya. Tangan kanan angkat. Ya. Aku bersumpah demi negeri ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu, kami bangsa Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Dua, kami bangsa Indonesia berkemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kami bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat, kami bangsa Indonesia berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Kami bangsa Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Allah Akbar. Yang pertama tadi adalah sumpah sebagai individu
anak bangsa. Silakan. Silakan duduk kembali. Yang kedua adalah ikrar kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, semoga ridho Allah kan kita untuk bergerak melakukan perubahan. 98 harus terulang lagi. Rumah ini sudah nggak karuan, nggak bisa ditambal sulam, jadi harus dirobohkan, ganti sistem yang baru. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanda tangan Pak Laksamana. Di kita juga hadir orang yang selalu bersemangat, mantan Danjen Kopassus, Majen TNI Purnawirawan. Siapa dia? Siapa dia? Sunarko. Silakan Pak Narko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rasanya sudah cukup banyak petunjuk, bimbingan, dan ikrar yang telah disampaikan pada forum ini. Karena itu pada kesempatan ini, mari kita semua yang sudah menyamakan visi untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, mari kita bersatu. Mari kita mengajak teman-teman kita yang masih belum tahu, dan mari kita menyadarkan teman-teman kita yang otaknya sudah tidak waras, untuk memperbaiki kondisi bangsa negara Republik Indonesia yang lagi carut-carut, tanpa kenal takut dan kenal lelah. Ya, kita melawan harus butuh kekuatan. Kalau kita melawan, habis kita disikat sama herdernya rezim. Karena itu sekali lagi, mari ajak teman-teman, saudara, tetangga, untuk bersatu, untuk memperbaiki bangsa dan negara yang kita cintai ini, untuk kita wariskan kepada anak cucu kita, dan untuk mempertanggungjawabkan kepada founding fathers negeri. Kalau sampai pecah belah, kita nanti di akhirat ditanya, diwarisin NKRI nggak bisa kita jaga. Sekali lagi, mari kita bekerja keras, tidak ada istilah lelah dan takut. Mungkin itulah kesempatan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar. Terima kasih Majen Sunarko, ya, orang yang tidak pernah takut, apalagi melawan Mulyono. Kawan-kawan semua, di antara kita hadir juga sosok yang berbeda. Kalau tadi Jenderal dan Laksamana, sekarang seorang Habib Muhsin Al-Attos. Silakan, Bib. Allahu Akbar. Ini ada YouTuber yang cemburu ini. Tenang, suaranya nanti kita akan distribusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kita keperhatian bersama, keprihatinan terhadap situasi bangsa dan negara yang sudah
dalam keadaan darurat, maka kita berkumpul dengan niat ikhlas, dengan tunduk dan patuh, menyerahkan diri minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar rezim ini segera tumbang, agar segera kita menjadi apa? Menjadi anak negeri, menjadi putra-putra bangsa Indonesia yang mempunyai negaranya sendiri, dan kita akan terbebaskan oleh penjajahan, baik penjajahan luar maupun penjajahan asing dan asing. Karena sebetulnya hakikat daripada permusuhan yang terjadi sekarang ini adalah berhadapan-hadapan antara rakyat dan bangsa Indonesia dengan Cina. Betul? Betul? Siap gak Cina? Siap gak Cina? Siap gak RRT? Takbir! Ada satu hadis Rasulullah dalam Bukhari dikatakan bahwa tidak akan terjadi kiamat sebelum engkau berperang melawan orang-orang yang matanya sipit, hidungnya pesek, mukanya lebar kayak tameng, dan mukanya putih kemerahan. Siapa itu? Nah, itu akan terjadi. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah la yantiqu anil hawa in illa wahyu yuha. Rasulullah itu kalau berucap, bersabda, bukan karena hawa nafsu, karena pemikirannya, akan tetapi karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekarang ini kita dijajah oleh Cina. Walaupun ini adalah sebuah rezim boneka, tapi di belakangnya adalah 9 naga yang sebentar lagi kita harus usir, harus kita habisi. Betul? Takbir! Tentunya kita sebagai bangsa yang merdeka, yang cerdas, kita harus dengan cara-cara konstitusional. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Allah menurunkan bantuan kepada kita semua. Di bawah rakyat sudah menjerit, tanah-tanahnya sudah direbut, sudah dirampas oleh mereka. Maka saatnya kita harus bangkit bersama rakyat untuk menjaga keadilan kita, martabat dan harkat. Saya khawatir kalau lama-lama Habib bisa jantungan juga. Di kita hadir contoh aktual dari kekejaman dan kezaliman rezim Jokowi. Dipenjarakan karena mengeluarkan pendapat zalim, itu namanya Anton Permana. Silakan Anton Permana. Saya punya satu subscriber yang setia sekali ini. Ayo Mas Anton, Pak Anton, Bro Anton. Ya. Kita punya waktu 45 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata saya berada di lingkungan orang-orang yang urat takutnya udah putus guys. Terima kasih Bang Refli atasnya. Saya mewakili dari apa yang kita katakan Serikat Para Tapol dan Nabol. Dan ini juga contoh bagi teman-teman di sini semua, jangan pernah takut untuk menyuarakan keadilan. Seperti apa kata saudara saya Bang Jumhur Hidayat, juruji besi tidak akan bisa merubah burung Raja Wali menjadi burung nuri. Takbir! Nah, pada saat ini tadi udah banyak yang membicarakan hal-hal, saya hanya satu fokus. Saya izinkan saya bertanya kepada kita yang berada di ruang ini. Mana pilih IKN dengan lapangan pekerjaan yang mudah? Mana pilih IKN dengan biaya pendidikan yang mudah? Mana pilih IKN dengan biaya sembako yang murah? Berarti kita dengan IKN ada yang mendukung nggak di sini? Ada yang mendukung nggak di sini? Jadi cocoknya IKN itu untuk apa? Untuk apa? Oke, sesuai dengan judul pertemuan kita hari ini, pada kesempatan ini mari kita suarakan bersama
adili dan tuntut Jokowi, dan kita jadikan IKN sebagai penjara pada penjara dan grup penjara Jokowi. Setuju? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tanda tangan. Kawan-kawan semua, di antara kita hadir orang yang sudah takut urat putus urat tangannya. Dia sempat memimpin investigasi KM50 dan sangat vokal tentang sumber daya alam. Yang jelas orang ini berbahaya bagi yang korup. Marwan Batubara. Hidup Marwan Batubara! Ayo Bang Man, move, kasih jalan ya, jangan diajak foto dulu. Waktu terbatas. Makasih Bang Refri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya kira perlu diingatkan bahwa kita melakukan ini atas dasar komitmen terhadap Pancasila. Di sana ada tuntunan agama, ada konstitusi, dan berbagai peraturan yang berlaku, dan juga prinsip-prinsip moral. Dan juga ada ajaran atau amanat reformasi. Inilah yang menjadi salah satu alasan utama bagi kita berkumpul di sini. Dan ternyata itu semua sudah dihianati, dilanggar, dilecehkan oleh Joko Widodo. Ya, itu sudah sangat nyata dan itu sudah berlangsung cukup lama. Ternyata itu semakin ke belakang, semakin meningkat kejahatannya terhadap hal-hal pokok tadi, Pancasila, konstitusi, prinsip moral, undang-undang dan sebagainya. Itu satu hal. Nah, karena itu yang kedua, kami dari petisi 100 itu sudah menyuarakan agar Joko Widodo itu dilengserkan, ya, supaya segera ditangkap dan diadili. Tapi karena moralnya rusak, dia menggunakan kekuasaan supaya dia tidak bisa diadili, terutama oleh siapa? Oleh DPR. Karena itu dia melakukan kejahatan moral dengan mengancam partai-partai untuk tidak pernah mengusung adanya hak angket agar proses pemakzulan itu bisa berlangsung. Nah, disitulah jahatnya Joko Widodo. Itu hal kedua. Kemudian yang ketiga, selama ini kita juga sudah bersuara, tapi banyak juga yang tersusupi, sehingga tidak fokus, tidak seperti hari ini. Ada yang sibuk untuk kembali ke Undang-Undang Dasar, ada yang bilang, oh ini kita lebih bagus, kita cuma gerakan moral, jangan menggugat-gugat, dan macam-macam alasan. Nah, sekarang saya kira sudah waktunya untuk kita bersatu, supaya Joko Widodo itu tidak sempat mencapai tanggal 20 Oktober. Supaya Joko Widodo segera dilengserkan kalau bisa minggu depan. Karena itu pula saya mengajak kita semua untuk berkumpul bersatu, menggugat berbagai hal, termasuk menggugat kebohongan Jokowi, menggugat Jokowi melakukan atau berada atau bertanggung jawab terhadap serangan preman di Hotel Grand Kemang minggu lalu, menggugat tentang kasus atau masalah Fufu Fafa, menggugat tentang PSN bagi oligarki yang sudah disinggung oleh Pak Said Didu tadi, termasuk juga supaya kita bersama-sama menggugat ke MPR agar Gibran tidak pernah dilantik menjadi wakil presiden. Setuju? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bang tanda tangan, kasih nama ya. Kawan-kawan semua, di antara kita hadir contoh lagi korban kezaliman rezim Jokowi. Pertama adalah Ruslan Buton dan yang kedua adalah Buniyani. Buniyani dihukum gara-gara seseorang terkait Basuki Cahayapurnama soal Al-Maida. Kemudian Ruslan Buton ketika menyampaikan opininya terhadap Presiden Jokowi. Silakan Bang Ruslan Buton tampil ke depan dan kemudian nanti Bang Buniyani. Hidup Ruslan Buton! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mulyono selama kurun waktu 10 tahun menduduki kursi singgasana, membawa Republik ini di ambang kehancuran, di ambang kebangkrutan, dan ini tidak bisa kita biarkan. Dalam sisa waktu yang hanya tinggal 19 hari, kau bajingan, siapa yang paling bodoh di Republik ini? Siapa yang paling pengkhianat di Republik ini? Sekali lagi, siapa yang paling bajingan di Republik ini? Maka kau harus bertanggung jawab atas kerusakan sistem tata kelola berbangsa dan bernegara di Republik ini. Waktumu tinggal sedikit. Hari ini orang Indonesia yang paling tidak bisa tidur, yang paling tidak bisa makan enak adalah Mulyono. Begini sekarang dia. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, waspadai. Mungkin dalam kurun waktu dekat, tidak sampai tanggal 20, dia bisa menghilang. Maka semua harus pasang mata dan pasang telinga. Jangan biarkan dia lepas. Hancur bangsa ini. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan hanya meminta maaf. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan melaksanakan doa atau salat tobat. Tidak bisa. Penjara pun tidak bisa mengurangi tebusan dosa-dosanya. Oleh karenanya seluruh anak bangsa waspada. Sebelum tanggal 20 ada kemungkinan dia melarikan diri. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat bahwa kita pasti akan bisa menyelamatkan bangsa yang besar ini demi anak cucu kita. Yang hadir di sini semua adalah mereka-mereka yang sangat mencintai Republik ini. Setuju? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kau siap-siap. Ya, silakan tanda tangan. Agak menyesal saya memanggil Ruslan Buton ke panggung. Kau. Silakan. Buniyani adalah korban pertama rezim Jokowi. Tepuk tangan buat Buniyani. Gara-gara surat Al-Maida. Silakan. Terima kasih Bang Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak, Ibu semua, kawan-kawan, semua yang masuk penjara di zaman Mulyono, tidak ada satupun yang bersalah. Setuju? Setuju. Mulai dari Syahganda Nenggolan, Anton Permana, Bang Ruslan Buton, saya Buniyani, semua tidak ada yang pernah bersalah, tapi kita adalah korban kriminalisasi. Tidak ada yang bersalah. Kita akan penjarakan Jokowi. Setuju. Kita akan penjarakan Jokowi. Setuju. Setuju. Ini manusia berdebah, luar biasa biadab.
tidak mempunyai etika. Tidak mempunyai etika Jokowi. Setuju? Sallu ala Nabi. Saya belum pernah dari dulu oleh karena saya menahan diri. Sekarang saya diberikan tempat oleh Bang Refli. Allahu Akbar. Saya pertama kali adalah korban dari Mulyono yang jahanam biadab luar biasa. Kalau Bapak Ibu, saya bisa sekarang bercerita tentang kasus hukum saya, tetapi karena tempatnya bukan di sini, saya tidak akan bercerita. Yang jelas bahwa kita semua adalah korban kriminalisasi Jokowi. Ada Jokowi, kita penjarakan jantung Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanda tangan Bang Buniyani, menyesal juga saya. Bang Buniyani, saya tanya apakah di sini ada yang dari BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, bukan badan engkau emak-emak. Ada dari BEM ya? Kalau ada dari BEM silakan ya. Untuk wakil generasi muda, karena generasi muda lah pemilik bangsa ini ke depan. Kalau yang orasi tadi kan masa lalu semua sesungguhnya. Kita cari yang masa depan. Mana bandnya? Itu mak-mak itu bukan. Tapi nggak apa-apa. Selain mahasiswa, ada nggak wakil emak-emak yang mau bicara? Mana? Hah? Namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Oh, oke, maju ke depan. Ini wakil emak-emak ya. Nanti panitia silakan membuat sejumlah kesimpulan atau rekomendasi dan mungkin nanti kita bacakan bersama-sama. Juga nanti kita akan geruduk lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ima dari Makassar. Iya. Jadi kita semua elemen masyarakat merasakan dampak dari kelakuan Mulyono ini. Tidak, mulai dari anak-anak yang mau dikasih alat kontrasepsi, iya kan? Semua generasi kena, mama-mama kena, anak-anak kena, bapak-bapak kena, semua kena. Jadi Jokowi yang otaknya sungsang itu, iya, dia nggak normal otak sungsang. Jadi kalau ada ibu hamil yang kehamilannya itu sungsang harus dioperasi, Jokowi otaknya sungsang harus dioperasi dan dia harus bertanggung jawab terhadap kelakuan-kelakuannya selama ini. Tidak bisa tidak. Jadi kita jangan hanya berteori saja, kita harus praktekkan, kita harus tuntut dia. Jokowi dan keturunannya tidak ada satupun, kita capek cari apa kelebihan Jokowi, tidak ada. Kerusakan terus yang dia buat. Tidak ada, semua kerusakan. Heran saya ada manusia seperti ini. Anjing saja masih bisa berterima kasih, masih bisa ada rasanya. Jokowi tidak ada rasanya lagi. Sudah luar biasa. 10 tahun dia memimpin, tetapi ratusan tahun nanti yang kita akan rasakan. Anak cucu kita nanti akan merasakan. Apa dia tidak pikir? Dia juga punya cucu. Si siapa namanya Etes itu? Pretes. Siapa? Dia juga punya cucu. Apa dia tidak mikir? Kalau dia tidak memikirkan rakyat Indonesia, coba dia pikirkan cucunya sendiri. Bisa nggak? Tapi dasar Jokowi memang tidak punya perasaan. Jadi memang harus kita masukkan ke penjara. Ngapain mau dikasih pensiunan? Tuh masuk ke hotel Predeo. Kalau perlu hukum mati, hukum gantung saja si Jokowi itu. Itu pun belum berbanding lurus dengan perbuatannya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Semoga kita kedepannya mendapatkan keadilan negeri ini. Kita asing di negeri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, ya. Waktu sudah pukul 3:30. Ada waktu kita untuk beramah-tamah nantinya, tetapi
Sohibul Bait akan menutup acara ya. Kalau dan yang belum tanda tangan silakan tanda tangan. Dan tadi dari Makassar ya, memang susah ditangkap kawang, tidak ditangkap kewajiban. Lebih baik tangkap ayang. Ya, saya berikan panggung mic kepada dua yang cantik ini, Latifina dan Wulandari Muhtar. Mana Wulan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena wabarakatuh. pemberitahuan acara kita sampai tanggal lagi jam 4. Saya mengundang para tokoh untuk kita foto bareng. Kemudian buat semua rekan-rekan yang hadir di sini, ingat undangan terbuka kami sampaikan tanggal 14 Oktober kita akan bikin jauh lebih besar. Setuju? Saya minta semua kawan-kawan hadir di sini jadi panitia bersama. Kita cari tempat yang paling besar, kita undang simpul-simpul gerakan perjuangan keadilan. Tanggal 14 Oktober. Kemudian pada tanggal 14 Oktober, tanggal 28 seluruh pribadi dan kelompok yang mendukung gerakan mengadili Jokowi hadir di KPK. Mau nggak? Jadi tanggal 28 kami akan bersama Pak Amin Rais, Pak Narko, seluruh tokoh-tokoh nasional hadir pada pagi hari. Nanti kita tentukan 10 untuk meminta Jokowi diadili. Tanggal 28 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, semua yang hadir di sini adalah inisiator, adalah panitia, adalah penyelenggara acara. Maka pada tanggal 14 Oktober seluruh yang hadir adalah panitia, inisiator acara untuk menunjukkan kalau saya sebut Jokowi, Anda teriak adili. Jokowi! Adili! Jokowi! Adili! Jokowi! Adili! Terima kasih. Para hadirin yang kami hormati, sebelum ditutup acara ini kita akan mempersilahkan para tokoh untuk maju ke depan untuk berfoto bersama. Kami persilakan kepada para tokoh untuk maju ke depan.